para tuan haji, calon haji, ibu haja, calon haja yang sama insya Allah dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus yang sama kita hormati, yang saya hormati, yang sama kita doakan daripada keluarga besar almarhum almarhumlah Bapak Sapridin Tumbil, diantaranya sahabat saya Abang Cendol, panggilannya Abang Cendol. Tahu cendol beras apa cendol apa? Mudah-mudahan semua keluarga daripada almarhum almarhumlah yang mengadakan acara tahlil yang ke-100 ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, lahir dan batin, diberikan rizki yang berlimpah ruah, berkah banyak dan barokah di dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Dan sama-sama kita doakan daripada almarhum almarhumlah tadi apa yang sama-sama kita bacakan tawasul suratul yasin, mudah-mudahan apa-apa yang kita bacakan senantiasa sampai untuk pahalanya almarhum. Alhamdulillah. Dan segenap para jamaah, bapak-bapak, aparatur pemerintah setempat, bapak RT, bapak RW, bapak Amil yang sama kita hormati, dan segenap para hadirin wal hadirat jamaah tahlil yang ke-100 almarhum yang sama insya Allah kita hadir pada malam hari ini dalam rangka mendoakan, dan mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita bacakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur nikmat alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Ini ngebut nih karena hujan nih. Jadi ngetrek langsung gigi 4. Enggak 1, 2, 3 lagi, langsung 4 ini ngacir. Yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya, diantaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat wal afiat. Semoga dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah amanahkan kepada kita semua dapat benar-benar kita maksimalkan dalam rangka ibadah, menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat alhamdulillah. Hujan adalah berkah dari Allah. Mudah-mudahan hujan ini mendatangkan rahmat dari Allah. Tadi belum ada tenda biru. Sekarang gara-gara hujan ada tenda biru. Alhamdulillah. Pada malam hari ini sama-sama kita kumpul, sama-sama kita hadir, diundang sama keluarga daripada almarhum almarhumlah. Tidak lain sama-sama kita ke sini, sama-sama kita hadir, tujuannya adalah untuk mendoakan almarhum, tahlil takziah yang ke-100 harinya. Takziah tahlil mengenang wafat daripada almarhum almarhumlah. Karena memang tugas kita sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain adalah mendoakan. Karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah kuncinya ibadah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kisi-kisi, Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana caranya agar supaya doa kita sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kata Allah kalau mau doa kita dikabul sama Allah, kata Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka katakanlah bahwasanya sesungguhnya aku dekat. Aku senantiasa mengabulkan permintaan hamba-hambaku apabila mereka meminta. Dan aku senantiasa mengabulkan permohonan hamba-hambaku apabila mereka memohon. Apa kuncinya agar supaya doa kita, pinta kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah? Kuncinya kata Allah, yang pertama falyastajibu li, yang kedua waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang pertama kata Allah falyastajibu li, kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu namanya takwa, muttaqin, orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya juga. Jangan sholat mas sholat, mabok mah jalan. Jangan sholat mas sholat,
main janda pirang. Jangan mas sholat main judi online. Itu namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Betul kagak? Ada kayak gitu, ada di sini ada? Banyak. Sengengkean kali. Jadi yang namanya orang bertakwa kepada Allah itu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu disebut muttaqin, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Kalau mau doa kita dikabulkan, tuh jadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Yang kedua, wal yu'minu bi, apa? Kudu yakin sama Allah. Kalau kita berdoa kudu yakin sama Allah. Jangan kita nggak yakin sama doa kita. Nih tahlil kita kira-kira sampai kagak buat almarhum? Sampai kagak? Diterima kagak sama Allah? Harus yakin dengan doa kita. Harus yakin dengan bacaan kita. Kita kudu minta ke Allah. Kepada siapa lagi kalau kita minta kalau bukan kepada Allah? Kata Nabi, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Bedanya Allah dengan kita apa sih? Bedanya kita dengan Allah apa sih, Bu? Bu? Bedanya kita sama Allah apa? Hello. Anget, Bu, anget. Anget di dalam anget. Enak pada guyuban anget. Bedanya kita sama Allah, kalau Allah semakin sering dipinta semakin demen. Allah semakin kita pinta semakin doko. Apa semakin doko? Semakin suka. Tapi kalau kita, ada orang minta sekali kita kasih. Besok minta lagi kita kasih. Besok minta lagi, lu mulu lagi. Minta mulu tumanan. Itu bedanya kita. Ada yang minta sama kita, kita lama-lama enak. Lama-lama kesel. Tapi kalau Allah beda. Kalau kita sering minta ke Allah, sering datang ke Allah, sering berdoa kepada Allah, Allah semakin demen sama kita. Bahkan kalau kita nggak minta sama Allah, kita nggak berdoa sama Allah, Allah malah gedek sama kita. Allah marah-marah sama kita kalau kita nggak pernah berdoa ngangkat tangan sama Allah. Makanya orang yang ikhtiar kagak mau berdoa, kata Allah sombong. Orang yang berdoa tapi kagak mau ikhtiar, itu namanya bohong. Betul kagak? Betul kagak? Kerja terus pagi siang sore malam tapi kagak mau sholat, namanya sombong. Seakan-akan dia mampu dengan tenaganya, seakan-akan dia mampu dengan fisiknya. Betul kagak? Padahal semuanya dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Inna lillahi wa inna ilaihi. Bapak berangkat pagi siang sore malam, kadang kagak pulang-pulang 3 hari 3 malam karena Bang Toyib. Buat apa? Buat anak istri, ujung-ujung bapak bakalan mati. Betul kagak? Nyari dunia dikejar sengengkian dari ujung barat ke ujung timur, bapak-bapak pasti ujung-ujungnya bakal mati. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, pada hakikatnya kita sedang menuju kepada kematian. Ikhtiar berdoa. Dan berdoa juga kudu ikhtiar. Jangan doa doang dibanyakin. Pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, kerja mah kagak, tidur mulu. Kalau kan duit koper jatuh dari langit, kan kagak. Jadi doa dengan ikhtiar, ikhtiar dengan doa harus seia sekata, senada seirama, menggelegar ke angkasa, merasuk ke dalam sukma, nyut-nyutan ke dalam dada. Kata siapa? Kata saya, Aa Arjuna, sang penakluk hati wanita. Betul kagak? Betul-betul baik lagi. Alhamdulillah. Ini pada malam hari ini keluarga ngumpulin kita buat ngedoain almarhum almarhum lah. Tahlil, apa sih tahlil? Tahlil itu zikir, la ilaha illallah. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Lah emang ada yang salah dengan tahlil? Enggak ada yang salah. Tahlilan isinya
Apa isinya? Isinya kumpul banyak orang, diundang sama sohibu duka, diundang sama sohibu tahlil. Buat ngapain? Buat ngedoain almarhum almakfurlah. Betul kagak? Ngumpulin orang cakep kagak? Cakep kagak? Di dalamnya ada pembacaan suratul Yasin. Yasin adalah bagian daripada Al-Quran. Yasin adalah hatinya Al-Quran. Kita bacakan suratul Yasin, kita niatkan pahalanya untuk almarhum. Cakep kagak? Bagus kagak? Yang namanya tahlilan itu ada makanan. Makanan tetangga bawain, saudara bawain. Ada yang bawain apel, ada yang bawain anggur, ada yang bawain jeruk, ada yang ngasih duit, amplopnya doang. Terima beres, kagak mau puyeng. Bagus kagak? Sedekah namanya, menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahim di antara satu dengan yang lainnya. Itu namanya tahlilan. Ada selamat, namanya selamatan. Isinya bagus, isinya baik. Ada maulid, ada maulud, ada muludan. Maulid, apa itu maulid? Maulid itu artinya waktu kelahirannya. Apa itu maulud? Maulud artinya sosok yang dilahirkan. Apa itu muludan? Acaranya. Acaranya apa? Kumpul banyak orang, di dalamnya baca berjanji, di dalamnya baca gibai, di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada baca Quran, di dalamnya ada ngaji. Cakep kagak muludan? Cakep. Ada rojab, ada rojaban. Lah sama kayak begini, tahlil ada tahlilan. Isinya cakep, isinya bagus, isinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita semua berzikir nih Bu Pak pada malam hari ini. Apa-apa yang kita bacakan, apa-apa yang kita zikirkan, kita niatkan, khususkan untuk pahalanya almarhum almakfurlah. Oleh karena itu, laki-laki perempuan sama baik, kagak ada bedanya. Kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberikan ampunan yang luas kepada kita yang masih hidup, terutama kepada almarhum almakfurlah. Kenapa saya bilang laki-laki sama perempuan itu sama baik, nggak ada bedanya? Ini kata Allah. Allah akan memberikan ampunan yang begitu luas kepada kita. Siapakah yang akan mendapatkan ampunan yang luas dari Allah? Dijelasin sama Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Ntar coba dilihat nih. Ini ada orang laki, ada orang wadon. Orang laki, orang wadon kebagian haknya sama. Enggak ada yang dibeda-bedain sama Allah kalau pengen dapat ampunan yang luas dari Allah. Kenapa? Kalau kita udah mendapatkan maghfirah dari Allah, Allah akan membukakan segala pintu kemudahan untuk kita. Allah akan memberikan segala pintu rizki min haitsu la yahtasib, dari manapun kita pengen, Allah pasti bakal kasih. Kalau kita udah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Kata Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allaha katsiran waz dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ada berapa itu? Ada berapa? Ada berapa? Ada 10. Yang pertama, innalil muslimina wal muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan,
wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang taat kepada Allah dan perempuan yang taat kepada Allah. Wasodiqina wasodiqat, laki-laki yang benar dan perempuan yang benar. Wasobirina wasobirat, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Wal khosi'ina wal khosi'at, laki-laki yang khusus sholatnya, perempuan yang khusus sholatnya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang demen sedekah, perempuan yang demen sedekah. Wasoimina wasoimat, laki-laki yang puasa, perempuan yang suka puasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki yang menjaga kehormatan kemaluannya, perempuan yang menjaga kehormatan kemaluannya. Yang terakhir, wadzakirinallaha katsira wadzakirat, laki-laki yang berzikir kepada Allah dan perempuan yang suka berzikir kepada Allah. Semuanya itu kata Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan memberikan ampunan yang gede, ampunan yang luas, dan akan memberikan pahala yang besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira bisa nggak dapat 10-10-nya? Bisa kagak? Bisa. Jadi nggak muslim yang beriman? Kira-kira kita semua bisa nggak jadi muslim yang beriman? Bisa. Kadang-kadang iman kita naik, iman turun, kebanyakan turunnya. Kalau kita nggak bisa jadi muslim yang beriman, kira-kira kita bisa nggak jadi muslim yang taat kepada Allah? Boro-boro taat, taatnya kalau di lempeng doang, kebanyakan angotnya, betul kagak? Kalau kita nggak bisa jadi muslim yang taat kepada Allah, kira-kira bisa nggak kita menjadi muslim yang jujur, yang bener? Kebanyakan goronya sama bini, betul kagak? Romanya susah jadi orang jujur. Kalau kita nggak bisa jadi orang jujur, jadilah kita muslim yang sabar. Kira-kira bisa nggak nih bapak ibu jadi orang yang sabar? Berantem mulu di rumah, pintu jadi korban, tembok jadi korban, boro-boro mau sabar Ustaz. Kagak bisa jadi muslim yang sabar. Ada lagi, kira-kira kita bisa kagak jadi muslim yang khusyuk sholatnya? Khusyuk kalau sholat, bisa kagak? Boro-boro mikirin arisan, mikirin cicilan, mikirin utang. Khusyuknya pas takbir dong, Allahu Akbar, baca iftitah langsung lupa. Mikirin gantung kunci, mikirin jemuran belum diangkat karena hujan, betul kagak? Ada baik, boro-boro mau khusyuk sholatnya. Kalau kita sholatnya nggak bisa khusyuk, bisa nggak kira-kira kita jadi muslim yang demen sedekah? Bisa kagak? Bisa. Ini mah boro-boro ada pengamen datang masuk, assalamualaikum, langsung gablung pintu. Pengamen masuk, pengamen mau masuk gitu kan, pengamen mau ngetuk pintu, assalamualaikum, mau ngamen. Dia jawab, dia bilang assalamualaikum, langsung kita gablungin pintu. Harusnya ketika dia ngucapin assalamualaikum, kita bilang waalaikum assalamualaikum, gablung. Jawabannya kayak gablungin pintu, gitu kan? Boro-boro kita mau sedekah jadi orang muslim. Oh nggak bisa. Kira-kira bisa nggak kita jadi seorang muslim yang demen sama puasa? Puasa sunnah Senin Kemis, puasa-puasa yang disunahkan oleh Rasulullah. Oh boro-boro mau puasa Ustaz. Kira-kira bisa nggak kita menjadi muslim yang menjaga kemaluan kehormatan kita? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Yang terakhir dah, kira-kira bisa nggak kita jadi muslim yang demen berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wah, banyakan lupanya zikir sama Allah, betul kagak? Ini kagak ada yang bisa semua ya, dari pertama sampai akhir kagak ada yang bisa semua. Bingung ini mah kita. Kalau nggak bisa semuanya, maka ambil kaidah usul fikih, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Artinya apa? Segala perkara yang kita nggak bisa kerjain semua, jangan sampai ditinggalin semua. Artinya di antara yang 10 ini, ambil satu yang benar-benar sesuai sama kemampuan kita. Kita kerjain, kita lakuin sampai akhir hayat hidup kita. Sampai kita mati, kita kerjain, kita istiqomahin. Nggak usah semuanya, 10-10 baik. Nggak usah. Satu kita ambil, yang kita istiqomahin sampai kita mati. Yang penting wajibnya jangan ditinggal. Sholatnya 5 waktu jangan ditinggalin. Puasa bulan Ramadan jangan ditinggalin. Zakat fitrahnya, kalau kita nggak punya duit, kita kan dizakatin.
haji apabila mampu. Kalau nggak mampu jangan dipaksain, betul kagak? Yang penting sholat sama puasa di bulan Ramadan. Cari satu amalan, cari satu pekerjaan yang kita amalin tiap hari, kita istiqomahin sampai kita mati. Contoh, apa contohnya? Contoh kita setiap habis subuh kita baca suratul Waqiah. Kita baca suratul Waqiah setiap habis subuh sampai kita mati, kita nggak pernah putus, nggak pernah lepas baca suratul Waqiah. Maka suratul Waqiah akan menjadi pembela penolong kita nanti di alam barzakh dan di akhirat. Sampai putus, sampai nggak putus, kita baca Waqiah pada subuh. Contoh lagi apa? Setiap habis maghrib atau habis isya kita baca suratul Yasin misalnya. Jangan baca Yasin cuma malam Jumat doang. Jangan baca Yasin cuma pas lagi ada orang mati doang baru baca Yasin. Giliran nggak ada orang mati kagak pernah baca Yasin. Itu namanya cuma sekedar membaca. Karena kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Ketika kamu membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang kamu baca menjadi penolong, menjadi pembela kamu nanti di akhirat. Jadi bukan cuma sekedar baca, tapi merawat bacaan. Artinya merawat bacaan, terus kita baca istiqomah. Habis subuh kita baca Waqiah sampai kita mati. Nanti Waqiah yang akan menjadi pembela kita. Atau baca Yasin habis maghrib. Mau ada yang mati, nggak ada yang mati, kita mau baca Yasin bayi habis maghrib. Nanti suratul Yasin yang akan menjadi pembela penolong kita nanti di akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca Al-Quran, hatam 3 kali hatam bolak-balik. Itu di bulan Ramadan baik kita baca hatam 3 kali bolak-balik. Selesai bulan Ramadan, kagak pernah dikebet lagi itu yang namanya Al-Quran. Nggak pernah dibuka lagi itu yang namanya Al-Quran. Itu namanya cuma sekedar membaca, bukan merawat bacaan. Orang yang bisa merawat bacaan, maka dia akan dirawat sama apa yang dia baca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang sama insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah lama-lama. Pada intinya malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-15, malam ke-40, dan sekarang malam ke-100. Artinya nanti ada acara haul setahun sekali memperingati wafatnya almarhum Al-Maghfurlah. Bagus. Kita ambil ibrah pelajaran daripada apa yang diajarkan daripada almarhum Al-Maghfurlah. Insya Allah kalau anak-anaknya soleh dan soleha, bukan cuma malam pertama, kedua, ketiga, ke-7, ke-15, ke-40, ke-100 haul, bukan. Tapi setiap waktu sholat, beres sholat, kita kirimin tuh anak-anaknya, saudara-saudaranya, orang-orang tuanya, terdekatnya. Kita kirimin suratul Fatihah untuk almarhum Al-Maghfurlah setiap habis sholat. Jangan seminggu sekali. Sholat 5 kali, minimal 5 kali kita baca Al-Fatihah. Buat siapa? Buat almarhum Al-Maghfurlah. Itulah tanda cinta kita, tanda bakti kita kepada almarhum yang telah mendahului kita. Jangan baca Fatihah, jangan baca Yasin cuma waktu-waktunya baik. Waktu 15 baru baca, waktu 40 baru baca, waktu ke-100 baru baca. Selebihnya mah lupa, nggak pernah ngirimin Fatihah. Jadi saya pesan kepada anak-anaknya, kepada keluarga-keluarganya, tanda cinta bukti kita kepada almarhum, setiap habis sholat kita kirimin Fatihah untuk almarhum. Siap? Siap? Alhamdulillah. Habis subuh bacain, kirimin Fatihah. Nggak mesti Yasin, Fatihah udah Fatihah. Habis zuhur Fatihah, habis asar Fatihah, habis maghrib Fatihah, habis isya Fatihah. Berapa lama sih Fatihah Ustaz? Fatihah doang sih, Al-Fatihah ila ruh almarhum Al-Fatihah. Nggak lama, nggak sampai semenit baca Fatihah. Karena emang kita nggak dibiasain. Insya Allah kalau kita nggak biasain, pasti kita nggak bakal lupa. Habis sholat kirimin Fatihah, habis sholat kirimin Fatihah. Itu adalah salah satu tanda wujud bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ketika orang tua kita di alam kubur, orang tua tidak menginginkan apa-apa kecuali doa daripada anak dan keluarganya.
Maka jadilah anak-anak yang soleh dan soleha, karena anak-anak yang soleh dan soleha adalah amal yang tidak akan pernah terputus untuk kedua orang tuanya apabila telah meninggal dunia. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi ini pengeling buat saya, buat kita semua yang punya orang tua, yang punya istri, yang punya suami, yang punya anak yang udah meninggal dunia. Setiap habis sholat kita kirimin Fatihah, Fatihah, Fatihah minimal 5 kali. Mudah-mudahan Fatihah yang kita kirimkan menjadi amal kebaikan untuk kita semua, insya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yuk sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah sekali lagi untuk almarhum almarhumlah Bapak Sapri bin Tumbil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terindah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul, Al-Fatihah bil qabul, Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulli wa ma'mul ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah, khususan almarhum al-maghfurlah Bapak Sapri bin Timbul, Allahumma bin Tumbil, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la tajal qabrahu hufratan min hufarin niran bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.